Puji Tuhan. Kembali kita di dalam program Renungan Sosanim, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan dibekali lagi untuk merenungkan firman Allah. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, pendengaran kita, untuk menerima sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Saudara, tema kita saat ini adalah tujuan atau fokus pada tujuan. Firman Allah mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang percaya untuk tetap konsisten, fokus pada tujuan. Karena tersirat di dalam ayat ini bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia untuk setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ayat ini menegaskan jangan lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Itu tekanan kita pada saat ini. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 kita lihat firman Allah di sana. 2 Petrus pasal yang ketiga Petrus pasal yang ketiga, kita membaca di dalam ayat yang ke-17. Nah, demikianlah firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, supaya kita tidak tersesat dan supaya kita tetap berpegang teguh pada iman kita, Yesus Kristus, maka kembali di dalam 2 Korintus tadi, kita diarahkan kepada sebuah tujuan, ya, fokus kepada sebuah tujuan yang mulia yang telah dirancang oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Bukan berfokus kepada diri kita sendiri. Hari-hari ini kekristenan, banyak orang percaya yang beriman kepada Tuhan sering digoyahkan oleh berbagai macam informasi-informasi yang menyesatkan, digoyahkan oleh berita-berita yang tidak berdasar, berita-berita yang menyesatkan, baik berita-berita mengandung teologi maupun berita-berita di dalam sosial budaya
Iman Kristen di sini diuji, saudara. Dan seiring berjalannya dengan peningkatan ilmu pengetahuan, ya, dengan kecanggihan yang ada, dan di satu sisi kita memang harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena sebagian daripada ilmu pengetahuan itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita, ya, yang direfleksikan melalui sebuah alat komunikasi, ya, dalam bentuk digital, dan itu ada di dalam genggaman kita. Tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa hal itu merupakan sebuah alat yang kalau kita tidak kontrol diri, kalau kita tidak menguasainya, maka alat itu, alat komunikasi itu, alat digital itu, Android, ya, contohnya yang kita pegang, itu bisa menyesatkan kita, bisa menggoyahkan iman kita, dan bisa mengalihkan fokus tujuan kita yang sebenarnya. Ya, salah satu contoh, saya tidak menyalahkan ini adalah, tidak menyatakan itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah hal yang berdosa, tidak. Tetapi hanya sebuah sampel saja bagi kita bahwa manusia itu lebih condong untuk berfokus kepada diri kita sendiri, untuk lebih posesif dengan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan posesif dengan lebih menonjolkan siapa diri kita dan sebagainya. Nah, contoh kalau kita pegang Android, kita pegang apapun itu, alat digital itu, HP, ya, kita bisa menggunakannya untuk berpose, ya, di dalam bahasa Inggris selfie, ya, atau swap foto itu. Nah, itu indikasi, bukan hanya indikasi tetapi tersirat di dalam swap foto itu, selfie itu posesif, menunjukkan bahwa kita sangat posesif dengan diri kita, ya. Saking posesifnya, tanpa kita sadar, itu merupakan dari satu sisi merupakan jebakan buat kita, tetapi dari sisi yang lain ilmu pengetahuan yang ada dalam genggaman tangan kita baik, berguna, dan sangat membantu. Hanya jangan sampai kita teralihkan fokus tujuan kita yang sebenarnya. Nah, itu sebabnya dalam 2 Petrus tadi katakan jangan tersesat, ya. Jangan tersesat dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Ya. Jangan sampai tersesat. Nah, saudara, Tuhan memiliki rancangan yang indah, dan ini menjadi fokus bagi saudara dan saya, ya, menjadi fokus tujuan kita yang harus kita pelajari, yang harus kita lihat. Ya, kita mengenal tentang 10 hukum Taurat Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada umat Israel, ya, yang awalnya di dalam atau di bawah kepemimpinan Musa pada waktu itu. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Seperti itu, ya. Kita lihat contoh, ya, di dalam kitab Ulangan supaya kita tidak salah, ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Misalnya Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini bagian dari hukum yang paling awal, ya, di dalam hukum perjanjian Tuhan dengan Musa. Hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, apa yang harus kita pelajari di sini? Ini berarti
kita dirancang oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi dirancang. Ini hukum yang utama dan yang terutama. Dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan orang percaya, ya tujuan, fokus pada tujuan, ialah menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan lewat berbagai macam cara dalam sikap kita, berdoa, menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan, berbakti, beribadah. Itu dengan cara untuk menyenangkan Tuhan. Dan lebih daripada itu, untuk membuat Tuhan tersenyum dengan kita ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran terhadap sesama kita sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang kedua, ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah hukum yang kedua di dalam 10 hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Di dalam contoh saja kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22 misalnya. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, dalam hal ini kita dirancang oleh Tuhan untuk melayani. Dengan cara apa? Ya, menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Itulah bentuk pelayanan kita. Mengasihi orang, mengasihi sesama, menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita adalah bagian atau cara kita melayani Tuhan. Jadi hukum yang kedua itu. Inilah tujuan, ya. Ini yang harus menjadi fokus tujuan kita. Ya. Fokus tujuan kita. Kita dirancang oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita melalui pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan terhadap saudara dan saya. Yang ketiga, kita lihat Matius pasalnya yang ke-28. Ya, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, saudara, ini fokus tujuan kita. Jadikanlah semua bangsa murid. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita dirancang oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dikatakan pergilah dan jadikanlah. Ya, dirancang Allah untuk sebuah misi yang mulia. Ya, melalui yang kita dapat lakukan, yaitu berbagi pesan dari Tuhan. Kita mau berbagi pesan yang kita terima dari Tuhan kepada sesama kita di sekeliling kita, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk berkomunikasi di sana dan untuk memberikan, meneruskan pesan-pesan itu dan kesaksian itu. Jadi lewat cara ini, saudara,
yaitu menjalankan misi penginjilan, memberikan kesaksian yang hidup untuk saudara-saudara kita. Ini tujuan kita yang sebenarnya. Jadi fokus pada tujuan ini. Ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Kemudian saudara, ini adalah yang berikut adalah dikatakan baptislah, ya, ayat yang ke 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam namaku. Artinya yang keempat ini kita dirancang untuk menjadi sebuah keluarga kerajaan Allah. Jangan pernah menjadi orang percaya yang egois. Jangan pernah menjadi orang percaya yang hanya kita untuk memegang atau untuk menikmati kerajaan Allah. Tetapi ajaklah, beritakanlah kepada semua orang yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita dapat jangkau, memberitakan untuk membentuk sebuah keluarga kerajaan Allah. Jadi kita dirancang oleh Tuhan untuk bermitra membangun sebuah kerajaan Allah. Hal ini sangat berhubungan erat dengan menjadi mitra. Mitra dalam hal apa? Mitra dalam hal membangun gerejanya melalui persekutuan. Dan di sana akan terbentuk sebuah keluarga yang baru, keluarga Allah atau keluarga kerajaan Allah. Dan terakhir, ajarlah mereka, ayat 20, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya saudara, fokus tujuan kita ini yang kelima, kita dirancang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus melalui, ya saudara yang dikasih Tuhan, melalui apa? Memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan didikan. Sehingga apa? Sehingga orang yang kita berikan, orang yang kita didik, orang yang kita ajari, orang yang kita memberikan edukasi pembelajaran, itu dapat bertumbuh menjadi dewasa melalui pemuridan. Jadi ini penting. Ini yang saya sebut sebagai fokus kepada tujuan orang percaya. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan lagi kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik atas segala berkat-Mu bagi kami saat ini melalui renungan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya meteraikan dalam hati kami, pikiran kami, dan dapat kami refleksikan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami tetap mau fokus kepada sebuah tujuan yang mulia yang Tuhan sudah rancang untuk kami. Memberkati kami semua jemaat Tuhan, memberkati kami hamba-hamba. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih.